يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Banyak yang menanyakan, apa itu Wahabi? Ya. Apa itu Wahabi? Baik. Ini Wahabi dari sisi bahasa, ada kata Wahab, terus ditambah dengan ya nisbah di belakangnya dalam bahasa Arab. Artinya pengikut Wahab. Ya, kan begitu? Pengikut Wahab. Itu dalam pembahasan bahasa. Kalau kita orang Makassar di sini dibilang Al-Makassari, pakai i di belakangnya artinya orang Makassar. Iya. Dia orang Indonesia Al-Indonesi. Jelas ya? Dia orang Malaysia Al-Malaysi. Kan begitu? Ini nisbat di belakangnya. Jadi Wahab ini, Wahabi itu nisbat kepada pengikut Wahab. Maksudnya siapa? Abdul Wahab. Pengikut Abdul Wahab. Jadi kata Wahabnya belakangan, ada Abdulnya di depan. Iya. Jadi tidak dikatakan Abdul Wahabi, tidak. Begitu dinisbatkan, abnya dihilangkan. Jadi pengikutnya Abdul Wahab. Baik, pengikutnya Abdul Wahab. Siapa Abdul Wahab ini? Iya. Siapa Abdul Wahab ini? Inilah yang menjadi titik kerancuan. Yang menjadi titik kerancuan. Pakai nisbat-nisbat Wahabi. Jadi kalau ada yang berbuat sesuatu berbeda pendapat dengannya, ini Wahabi. Ya. Ini Wahabi. Sudah ada ciri-cirinya lagi. Ya. Sudah ada ciri-cirinya. Kalau lihat ada orang tidak tahlilan, ini Wahabi. Ya. Bahkan ada yang kalau sudah sholat merapatkan shaf, itu Wahabi. Ya, Masya Allah. Jadi yang penting ada yang tidak cocok, Wahabi. Ya. Atau ada hal yang aneh yang dilihat, ini Wahabi. Baik, ini penggunaan kata Wahabi. Ada dahulu pernah sebagian manusia, ya, yang menyimpang di masa dahulu. Nah, itu populer di masa itu disebut dengan gerakan Wahabiyah. Ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan istilah yang dipakai sekarang ini. Jadi dahulu itu ada yang dikatakan dengan istilah Al-Wahabiyah. Orang-orang Wahabi. Ya. Orang-orang Wahabi. Nisbat kepada seorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin siapa? Bin Rustum. Iya. Dia ini kapan meninggalnya? Iya. Ada yang mengatakan dia meninggal tahun 190 Hijriah. Ada yang mengatakan meninggal tahun 197 Hijriah. Ada yang mengatakan dia meninggal pada tahun 205 Hijriah. Yang jelas ini kelompok Wahabiyah ini nisbat kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini pemikiran Khawarij Ibadiyah. Iya. Ekstrim sekali. Di dalam mengafirkan orang, dalam mengeluarkan dari keislaman. Karena itu banyak dari ulama, khususnya di wilayah yang dia hidup. Dia ini hidupnya di Afrika Utara. Dia berada di Afrika mana? Utara. Ya, dan waktu itu ulama-ulama yang berada di Afrika, khususnya di di Andalus waktu itu, mufti Andalus pada tahun yang meninggal pada tahun 478 Hijriah, Ali bin Muhammad Al-Lakhmi, itu mengeluarkan fatwa tentang kesesatan apa? Al-Wahabiyah ini. Nah, ini yang dipakai oleh sebagian orang. Dipakailah gelar Wahabi. Wahabi itu begini. Kriteria terkait dengan Wahabi di masa ini. Abdurrahman bin siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya. Kalau ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang apa? Tentang kesesatannya. Ya. Tentang kesesatannya. Tapi yang menjadi masalah adalah terkait dengan masalah penisbatan Wahabi ini kepada Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Iya. Ini yang menjadi masalah.
dinisbatkan kepada beliau nama Wahabi. Baik Wahabi, beliau namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Harusnya kan tidak dibilang Wahabi, harusnya dibilang apa? Muhammadi. Ya, pengikut Nabi Muhammad, pengikut Muhammad kan begitu. Ya. Tapi ya itulah orang-orang yang senang memberi gelar-gelar, ya dia cari juga yang cocok-cocok sebagai gelar. Ya kalau dibilang Muhammadi, oh gawat juga kita. Nanti bisa-bisa orang menyangka Nabi Muhammad. Ya kan begitu. Ya maka dicarilah gelar yang mencocokinya. Baik. Jadi kalau dia dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Lahirnya baru belakangan. Kan begitu? Ya, inilah penisbatan Wahabi. Ya, dinisbatkan kepada beliau. Yang beliau sendiri baru lahir pada tahun berapa? Pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Pada abad ke-12. Syekh rahimahullahu ta'ala baru dilahirkan. Nah, jadi aneh juga ya, kalau setiap apa-apa semuanya Wahabi. Ya. Kalau ada yang baca kitab Sahih Al-Bukhari juga, kalau tidak tahu itu Sahih Bukhari, bilang juga ini Wahabi. Ya. Jadi setiap perkara namanya semuanya apa? Wahabi. Baik. Jadi ini terkait dengan penamaan. Iya. Terkait dengan penamaan Wahabi. Iya. Baik, banyak orang saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin, ya, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman ya, di antaranya. Hafizahullah ta'ala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya dan koran dipermasalahkan, dikasuskan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya. Dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut. Karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu, ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan. Itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jamaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jamaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya. Yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan, gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja, Suriah dibantu luar biasa, jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Ya. Kemudian bantuan terhadap Palestina, kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina, bantuan. Yang ini tidak jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Ya. Banyak masjid-masjid dibangun. Ya. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid bangun. Betapa banyak orang bangun masjid.
Tidak ditanya mauludan atau tahlilan, tidak, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Ya. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Ya. Kita tahu Yaman bukan Wahabi, kita tahu Suriah bukan juga Wahabi, Palestina juga bukan Wahabi, tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur, yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan, itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak, ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasanya kita bersabar kalau dituduh yang tidak-tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Jadi bisa salah bisa benar, kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain, bisa salah bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga hampir tidak pernah kita bilang berkata Wahabi, berkata Muhammad bin Wahab, tidak pernah. Saya yang sampaikan dari apa saya ucapkan, perkataan Syekh Muhammad bin Wahab tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Ya, hampir tidak pernah. Kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka jangan kita berbuat zalim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Ya. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tentram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Wahab itu di Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti Pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka, wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Wallahu a'lam bishawab. Gini Pak, sejarah Wahabi itu sebetulnya pas sudah muncul di abad ke akhir abad 2 Hijriah. Munculnya di Maroko, pembawanya namanya Wahab bin Rustum. Pemikirannya memang menyesatkan. Dia mengkafirkan kaum muslimin, mengatakan bahwa sholat Jumat tidak wajib dan yang lainnya. Ya. Tapi pemikiran Wahabi ini hanya ada di Maroko, nggak tersebar. Iya. Nah, Pak, ulama-ulama pada abad ke-5, ke-8, mereka sudah bicara tentang Wahabi itu dan kesesatannya. Sementara kemudian ketika datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, abad ke-12 Hijriah. Ya. Beliau berdakwah ingin memurnikan tauhid. Ya. Sehingga akhirnya orang-orang yang tidak suka kepada beliau menuduh beliau itu apa? Dan perlu Bapak ketahui Pak, cap Wahabi itu baru muncul 50 tahun setelah Syekh meninggal dunia. Iya, kepada beliau. Makanya aneh kan, kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dinisbatkan kepada Wahabi? Abdul Wahab itu kan nama bapaknya, ya enggak? Kalau misalnya harusnya sih dinisbatkannya Muhammadi gitu kan namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Iya, maka dari itulah ya akal Islam, orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah melakukan kesesatan, ini telah berdusta atas nama beliau. Kedustaan-kedustaan atas nama beliau terlalu banyak sekali ya Pak, dari orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosanya. Ya, tapi kita yang membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pasti dicap apa? Ini Wahabi, ini Wahabi ini. Iya. Bahkan yang lucu lagi apa?
Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Ibnu Taimiyah Wahabi. Ya, emang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah duluan mana? Ya, Syekh Ibnu Taimiyah abad ke-8, Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-12. Ya. Memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij yang ada di daerah, sehingga akhirnya stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan. Orang takut, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya dibunuh sama dia. Betul, memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Tapi aliran itu diberikan kepada yang tidak tepat. Ada yang mengatakan Wahabi ini Yahudi. Subhanallah. Dia maksudnya Wahabi sekarang siapa? Raja Salman. Nah, kalau mereka mengatakan Wahabi sekarang adalah Saudi ya. Subhanallah. Maka seharusnya ya kita pelan-pelan memahamkan orang bahwasanya Saudi itu bukan Wahabi. Mereka itu mengajarkan sunnah. Mereka mengajak kepada, kalau belajar fikih kita tahu fikih yang dipakai. Anak sekolah di Medina. Jadi kalau dikatakan orang yang Wahabi, orang yang paling ngerti Wahabi mungkin di antara antum yang ada di sini. Anak 15 tahun di Madinah belajar. Kita belajar semua aliran di situ. Semua madhab kita pelajari. Kita belajarnya udah yang namanya fiqhul muqaranah, perbandingan. Bukan lagi dicekokin yang harus kayak gini. Enggak. Kita itu punya Al-Quran dan punya Sunnah. Dan kita punya ulama-ulama yang telah banyak memberikan andil buat kita, berandil dalam menyimpulkan hukum-hukum. Itu yang dipelajari di dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan madhab Maliki. Bahkan Saudi sekarang lajnah daimah, majelis ulamanya itu dari 4 madhab itu ada. Majelis ulamanya dari 4 madhab ada. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, dan ada yang Hambali. Cuma itulah kebencian kepada Al-Quran dan Sunnah kadangkala yang membuat orang jadi buta. Dan juga mungkin sebabnya salah satu orang atau oknum yang mengajak kepada Sunnah untuk menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi caranya nggak benar, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang macam-macam. Jadi kalau anak antum nggak perlu ditunda untuk bertobat, artinya kembali kepada Allah. Dengan apa? Kalau itu perintah Nabi, amalkan. Itu larangan, tinggalkan. Kan enak kita sebenarnya, nggak repot jadi orang Islam itu. Nabi SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kalau aku nyuruh, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Artinya tidak memberatkan. Wa idza nahaitukum fajtanibu. Tapi kalau aku melarang, tinggalkan. Tinggalkan kalau aku melarang. Kenapa kalau larangan harus ditinggalkan? Karena meninggalkan larangan itu tidak butuh energi. Yang pertama, larangan itu sedikit dan tidak butuh energi. Antum meninggalkan, umpamanya meninggalkan zina, naudzubillah min dzalik. Apakah butuh energi? Kan nggak butuh, antum di rumah selesai. Tapi kalau disuruh sholat ke masjid, nah ini kan butuh energi. Ada orang yang nggak mampu, artinya ya Allah kaki anak sakit nggak bisa jalan. Iya, kau silakan sholat di rumah. Tapi kalau untuk meninggalkan yang haram, apa sih beratnya? Meninggalkan yang haram itu kan kau nggak perlu bekerja. Tinggalkan khamar udah, tinggalkan riba ya udah selesai, diam aja Pak. Tapi kalau sudah amal maka sesuai kemampuan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini,
Dan subhanallah perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya. Dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang. Sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini. Bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN. Itu di Makassar berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu. Dan itu terjadi. Mereka memang seperti itu. Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harun pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan antum anggap ini Wahabi. Inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah. Karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi memang. Di Saudi. Memang dari Madinah dan Mekah. Gitu kan. Yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disebang-sempang siurkan yang tidak benar.